naik ke atas, berarti sedekah saudara yang diberikan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang percaya, ya, itu diterima sama Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan ketika sedekahmu naik ke atas tidak sia-sia. Tuhan perlihatkan di rumah-rumah orang yang bersedekah, mungkin ada bapak ibu yang bersedekah, di rumah-rumah Anda itu, Tuhan perlihatkan ada gentong-gentong yang besar-besar itu penuh dengan berasnya. Artinya, Tuhan itu selalu menyertai dan melindungi, dan Tuhan itu memberkati Anda, sandang penuh, tidak pernah kekurangan. Walaupun ada angin, ada musim kering, musim ketandusan, kekeringan, ya, terjadi, kegersangan terjadi, tetapi Anda yang mendapat kasih dan kemurahan Tuhan, Anda tetap tidak akan terkena imbas dari kekeringan yang melanda dunia. Anda tetap bisa bertransaksi, berusaha dengan penyertaan perlindungan Tuhan dan dengan berkat Tuhan. Sehingga sandang panganmu tidak pernah kekurangan. Ada kan? Ya. Mungkin waktu saya menyampaikan sedekah-sedekah. Dalam hati Anda mungkin, ya mungkin, semoga tidak ada. Kalau ada ya minta ampun sama Tuhan, ya. Mungkin Anda pikir ikut Cik Ling Ling dewe sing njaluk beras. Cik Ling Ling itu saya minta sumbangan. Ya. Saudara, ketika Anda punya pikiran itu, tapi Anda karena sungkan sama saya, Anda memberi. Tetapi Anda memberinya dengan pikiran yang tidak ikhlas. Akhirnya semuanya sia-sia. Mungkin Anda cuma bisa memberi beras. Satu bungkus itu 5 kilo. Ya. Cuman bisa beli satu. Tapi Anda memberikan tulus dengan ikhlas tanpa Anda mikir yang tidak karu-karuan. Itu sedekahmu itu diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah berutang. Tuhan memberikan kepada Anda. Mungkin ada yang mau tanya, boleh tanya. Ya. Terus ada lagi yang sudah dapat pesan Tuhan. Ya. Lalu berkata, saya amin nih, saya ini, tapi kok belum pernah terjadi. Ya, Pak Filipus, kok belum pernah terjadi? Kenapa kok belum pernah terjadi? Pesan Tuhan, janji Tuhan itu iya dan amin, pasti terjadi dalam hidup. Ketika benar. Tetapi ketika engkau tidak benar di hadapan Tuhan, mau dapat pesan luar biasa, sebesar apapun, tidak pernah terjadi. Karena Anda belum hidup dalam kebenaran. Ya, mungkin Tuhan bilang, aku akan pakai engkau menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Aku akan memberkati engkau. Aku angkat tinggikan engkau luar biasa. Tetapi tidak pernah terjadi. Tetap hidupnya di bawah. Tetap hidupnya kekurangan. Kenapa? Karena selama Anda hidup itu, Anda mengumpat, Anda marah, Anda itu jengkel, Anda kecewa, maka tidak ada jawaban. Tetapi kalau Anda benar, hatimu selalu benar, maka dalam waktu tidak lama Tuhan itu kirim jawabannya. Amin. Tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Ya, ada orang yang berkata, Cik Ling Ling, tolong doakan. Nah, ketika ketika ada yang berkata, Cik Ling Ling, tolong doain. Kontrakan saya habis. Kalau saya tidak bisa bayar hari ini, saya akan diusir dari rumah kontrakan. Ada di gembala di sini, saya nggak sebut namanya ya. Waktu kenal saya beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lebih yang lalu ya. Saya baru melayani di situ. Dan Bapak Gembala berkata, tolong doain ya Cik Ling Ling. Karena kalau kita nggak bisa bayar, kita akan diusir dari tempat ini. Saya nggak ada uang. Bayangin, Bapak Gembala ini, anaknya 5 kecil-kecil. Nggak bisa bayar kontrakan, kenapa? Jemaatnya itu orang yang nggak mampu semua. Rata-rata nggak mampu. Yang mampu jadi tukang cuci baju, ya, dari tukang pijet, itu. Yang buka warung cuma satu. Nah,
Enggak berdaya. Sampai hari hanya. Besok itu mau diusir kalau enggak bayar. Bapak Kepala telepon saya, Cik Lingling, datang ke Kediri, doa malam di sini. Besok itu pasca, besok kalau saya nggak bayar, saya akan diusir. Saya berkata, loh, masa saya malam ini berangkat ke Kediri? Ya tau, Kediri ini deket nggak apa-apa. Waktu itu nggak ada tol, 3 jam. Surabaya Kediri 3 jam. Saya berkata, saya berdoa di rumah, Bapak doa. Tuhan pasti jawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu, besok pagi, hari Paskah kan, Tuhan ngomong sama saya, kamu pergi ke rumah si A. Ngapain saya pergi ke rumah si A? Saya mau ke gereja. Tuhan kan pergi. Saya pergi. Saya samperin itu rumah si A. Bapaknya keluar, dia bilang, Ling, kok dengerin datang ke rumahku? Saya kan gak punya alasan. Saya bilang, iya hari ini Paskah, mau ikut tak ke gereja? Dia jawab, aku nggak ikut, nyonyaku aja ya yang ikut, Taci aja yang ikut. Ya sudah, tak tunggu, Taci ganti baju, tak tunggu. Terus bapaknya letup, Ling, kamu tahu enggak? Ada gereja mana ya yang benar-benar kesusahan, yang benar-benar membutuhkan? Oh, saya langsung ingat nih Bapak Gembala Boto. Saya bilang ada. Dek mana? Dek sana, dek kota Kediri, saya bilang gitu. Piro butuhe? Saya bilang, waktu itu botone kalau nggak salah 15 juta, 10 juta atau 15 juta. Kalau dia nggak bisa bayar 15 juta, saya bilang kalau dia nggak bisa bayar hari ini, dia diusir dari gerejanya. Bapak Ibu bilang, coba kasih ono nomor teleponnya. Tak teleponi dewek. Ya wis, hubungannya dewek, tak tinggal ke gereja. Saudara, bapaknya menghubungi sendiri Bapak Gembala, tanya nomor rekeningnya sendiri, ditransfer. Kenapa? Bapak itu terus cerita, Ling, dalam hatiku itu Tuhan kasih 15. Kamu ngomong 15 cocok, berarti itu dari Tuhan. Dan aku transfer. Bapak ini selamat, enggak jadi diusir dari gerejanya. Saudara, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kenapa? Ini Bapak enggak kenal sama Bapak Gembala. Enggak pernah ketemu, enggak pernah say hello. Tetapi Tuhan bisa menjamah hati Bapak ini, Tuhan bisa menggerakkan hati Bapak ini, dia transfer 15 juta. Setelah transfer, ketika saya melayani lagi, saya ajak, ini loh orangnya. Kenapa bisa dapat pertolongan Tuhan? Karena Bapak Gembalanya berdoa bersama jemaatnya sehati berdoa. Minta tolongnya sama Tuhan. Coba kalau Bapak Gembala minta tolongnya sama Cik Lingling, duitnya enggak datang. Tapi dia minta tolong sama Tuhan. Melalui saya, Bapak ini bisa tahu dan akhirnya transfer. Nah, yang jelas di sini ada lagi kesaksian, ya. Ada seorang ibu gembala, ya. Ibu gembala ini saya kan kenal juga ya 13 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu. Dan ibu gembala selalu berdoa. Dia berdoa, dia melayani, dia besuk-besuk jemaat, naik sepeda ontel, dia keluar masuk gang, ya kan? Dia besuk-besuk. Nah, ketika saya melayani di situ, tiba-tiba suatu hari gerejanya itu di tengah-tengah dipasang tiang kayu gitu. Saya pikir kenapa ini gereja kok diganjel sama kayu. Ternyata ibu gembala ngomong ini bangunan sudah tua. Kalau enggak diganjel kayu bisa ambruk nanti, takutnya ambruk. Biayanya itu 15 juta. Saya diem aja. Pulang dari gereja itu, ya di dalam mobil, Tuhan itu menggerakkan saya. Saya WA teman-teman saya, 10 orang, mungkin ada 10 orang.
Saya WA ini ada gereja membutuhkan dana 15 juta. Kalau enggak nanti bangunannya itu bisa ambruk gini. Saya cerita. Dari 10 orang, nggak ada yang nanggepin. Mereka lihat biasa, nggak ada yang nanggepin. Cuma ada satu anak muda. Anak muda ini langsung tanya saya, "Ai, itu di gereja mana? Dek Nganjuk?" Tanya, "Oh butuh piro?" 15. Ya wes aku sih ngambil bagian. Aku sih nabur. Ini anak tidak kenal gereja itu. Sampai hari ini tidak kenal. Sampai hari ini juga nggak pernah kelihatan, nggak pernah kenal ibu gembala. Tetapi ini anak di jamaah Tuhan. Dan dia tiba-tiba dia berkata, aku yang ambil bagian. Ya wes transferen dewek. Saudara, kenapa bisa Tuhan tolong tepat pada waktunya? Karena Tuhan melihat ibu gembala benar. Dia melayani dengan segenap hati. Sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda dapat pesan Tuhan, Anda imani, yes Tuhan, amin, itu terjadi dalam hidupku. Dan Anda mulai memuji menyembah Tuhan. Anda berdoa, Anda baca Alkitab, Anda tidak marah, Anda mengampuni dan mengasihi, maka itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan itu selalu ada, selalu tepat pada waktunya kalau kita benar. Ya. Saya ambil contoh. Ada seorang ibu, dia itu bertahun-tahun berdoa. Tuhan kembalikan suamiku. Karena suaminya digondol wewe gombel, ya. Tuhan kembalikan suamiku, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya suamiku sudah kembali di rumah. Sudah pulang, kami kumpul lagi, kami berbahagia. Itu terus diucapkan. Tapi sehari-hari itu jengkel, apalagi lihat perilaku suaminya jengkel. Kurang ajar itu. Awas kon kok gak selamat kon. Dalam hati ini aku ngomong, tapi doanya itu kan kembalikan suamiku. Tuhan lihat Anda belum siap. Kalau suamimu tak balik no sekarang, kamu sih ngomel-ngomel sih nyumpain, nggak mungkin jadi bagus. Pasti nanti berantakan lagi. Tuhan nggak kasih kembali. Tuhan menunggu hati si istri sampai benar-benar bisa mengampuni, mengasihi, siap untuk menerima Tuhan kembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sama mungkin ada di antara Anda, ya, butuh duit. Aduh, kontrak aku mau habis, nggak ada uang. Jangan cari manusia. Kita cari manusia, kita cari bantuan manusia. Udah nggak dikasih bantu, nggak dikasih pinjam, malah dijadikan bahan omongan. Ya, tetapi ketika Anda berdoa, Anda berkata, Tuhan hanya Engkau yang bisa bantu, hanya Engkau yang bisa tolong dengan caramu yang ajaib. Saudara, Tuhan itu menolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Di sini Anda mendengar kesaksian Sibi. Udah berapa tahun terus ganti, bertahun-tahun kontraktor, pindah kontrak, enggak pernah bayar. Selalu Tuhan kirim tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, ada kesaksian luar biasa. Hamba Tuhan ini, ya. Dia enggak bisa bayar. Dia keluar dari rumahnya. Dia udah bawa perabotan rumahnya 1 truk. Ya. 1 truk. Tuhan, karena dia pegang janji Tuhan, Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada engkau dengan caraku yang ajaib. Dan dia sudah diusir, dia keluar dari rumah. Udah keluar rumah bawa perabotannya 1 truk. Bapak sopir truk tanya, Bu, ini kemana Bu? Jalan aja, jalan. Karena dia nggak tahu mau kemana. Dia cuma berdoa, Tuhan ini kemana Tuhan, kemana Tuhan. Tuhan tuh nggak jawab. Pokoknya jalan. Sopir truknya capek. Berhenti. Tanya lagi. Bu, kemana? Pak, kemana? Bu, kemana Bu? Sopirnya, ibunya bilang, nanti ya Pak, tunggu ya Pak. Dia doa lagi, tanya. Tuhan dek mana? Tuhan nggak jawab. Sampai malam jam 7. Tuhan nggak jawab. Akhirnya ibu ini pasrah, ya wes.
Nek Tuhan ndak jawab, ya wis diem aja. Tiba-tiba ada orang naik sepeda motor. Bayangin orang ndak kenal naik sepeda motor. Datang tanya, ibu mau kemana? Dia bilang, saya mau cari kontrakan. Loh, ibu namanya si A. Tuhan bisa kasih tahu loh, namanya si Iya. Ikut saya. Diajak ikut, sak treke ikut. Saudara tahu, ketika dia bertahan sampai jam 7 malam, Tuhan itu kadang menguji iman kita. Sampai jam 7 malam, keluarga ini mengikuti orang naik sepeda motor itu. Dibawa ke satu perumahan di Surabaya, perumahan yang elit, rumahnya tingkat 2. Dan mereka boleh tinggal di situ mungkin udah 10 tahun lebih, tanpa bayar 1 rupiah pun. Dan mereka sekeluarga melayani Tuhan dengan segenap hati. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu mari saudara, hari ini apapun masalahmu, apapun pesan Tuhan di dalam dirimu, imani terjadi dalam hidupku, tapi disertai dengan perbuatan yang benar, pikiran yang benar, hati yang benar, tutur kata yang benar, semuanya benar. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selama ini saya melayani, saya menyampaikan, semuanya berkata, terima kasih, Cik Lini, terima kasih, terjadi. Saya senang, puji Tuhan, berarti terjadi. Kalau belum terjadi, kenapa ya? Kok belum terjadi, kenapa? Nah, mesti ada sesuatu. Ya, ada lagi seorang ibu. Ibu ini cantik, anaknya 8 loh. Bayangin anaknya itu 8. Satu diambil orang, 2 dikasihkan, dititipkan ke saudaranya, 4 ikut dia, 1 di papanya, ya, jadi 8. Yang ikut dia itu kecil-kecil 4. Masih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun apa 7 tahun, kecil-kecil. Saya pikir ibu ini cantik sekali ya. Anaknya kecil-kecil. Lihat potongannya itu kayak orang kaya, karena orang cantik, putih, bersih. Ketika sudah kenal, dia mulai telepon saya, dia berkata, Cik Ling Ling, tolong doain saya. Lu kenapa? Saya nggak bisa bayar kos. Nanti kalau saya nggak bisa bayar kos, saya diusir. Doa. Doa pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat. Tiap bulan ada sing bayari kos. Kosnya 2 juta per bulan. Kenapa 2 juta? Karena bawa anak 4. Anak 4 kecil-kecil. Ya. Setelah itu, dari sana akhirnya diusir beneran. Dia pikir, sudahlah, udah nggak di sini, rasanya di sini kok nggak ada yang nolongin aku, dia bilang gitu. Aku bilang, berdoa, kamu tetap berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia berkata, Cik Ling Ling, ada pertolongan, tapi saya dari timur harus pindah ke barat. Ya apa ya, aku biasa di timur. Saya bilang, loh kalau Tuhan mau bawa kamu ke barat, apa salahnya? Mungkin kamu di timur itu gersang, ya, tidak ada perubahan. Tuhan lebih tahu kamu dikasih di barat. Saudara tahu di barat, ditaruh di apartemen. Ada yang tolong dia ditaruh di apartemen. Dibayarin bulanan. Setelah itu orangnya berhenti, tidak bisa bayar. Dia sendiri juga nggak bisa bayar. Ya, karena di apartemen itu waktu itu 1 bulannya 2.500.000 kalau salah. Masih harus biaya listrik lagi, air lagi, anak 4 lagi harus kasih makan. Ya. Dan hari terus berjalan, dia juga berusaha jualan keripik singkong, ya. Jualan keripik singkong, dan anak-anaknya kecil-kecil itu suruh jualan keripik singkong di depan gereja, di depan supermarket. Nah, orang-orang itu berbelas kasihan. Anak kecil-kecil tidak sekolah, mereka tidak sekolah semua karena nggak ada biaya. Lalu dikasih. Jadi mereka sehari-hari hidup dengan jualan keripik singkong. Dan ibu ini juga berusaha, dia
dia jualan obat, dia mijitin orang, kalau orang butuh dia pijit ini ya, meses sebagainya begitu. Dan dia bilang, saya tanya, terus uangmu mana? Uangnya dibuat makan habis AI. Belum lagi nanti nyelengi buat bayar. Ya, sampai saatnya klimaksnya dia nggak bisa bayar. Benar-benar nggak bisa bayar. Yang punya apartemen juga tidak mau tolong lagi, nggak ada lagi tenggang rasa atau toleransi, akhirnya diusir dari apartemen. Saudara bayangin, diusir dari apartemen, dia berdiri di tengah jalan sambil bawa 4 anaknya, sambil bawa kasurnya dan tas-tasnya. Ya, dia nggak bawa lemari sembarang, enggak, cuman bawa kasurnya dan tasnya. Berdiri di jalan. Saya bilang, loh kamu sampai berapa lama di situ? Telepon apa? Oh, telepon pendetamu, telepon gembalamu. Saya tuh memang gitu. Udah, enggak ada yang nolong. Wes, nah terus siapa? Wes pokoknya aku percaya Tuhan enggak pernah terlambat menolong aku. Sampai malam saya tuh telepon, loh kamu sini man, sini di jalan. Bayangin saudara, sampai malam jam 7, jam 8 sini di jalan. Dengan ke-4 anak yang lapar. Akhirnya Tuhan menggerakkan seseorang pengusaha, datengin dia, wes untuk sementara ya, kamu tinggal di ngone rukoku. Rukoku itu bawah dikejar kerja, lantai 2 diajak buat gereja, yang lantai 3 kosong, kamu di lantai 3 sementara. Di sana dikasih sementara 1 minggu, saudara. 1 minggu pun dia enggak bisa cari tempat. Kenapa? Enggak ada uangnya. Lek ada uang itu mau nyari tempat gampang. Enggak ada uangnya. Nah, yang nolong tadi juga mulai ribet ya. Aduh, aku harus kasih makan 4 orang ini. Karena dia tinggal di ruko, enggak dikasih makan ya apa? Anak kecil-kecil enggak mentolong, dikasih makan. Sampai akhirnya 2 minggu dia enggak tahan. Dia berkata, udah 2 minggu di sini, anakmu kecil-kecil di sini ganggu, ya kan? Ganggu jadi kotor, nanti ada ibadah, nanti orang kerja. Wes, tak cari no tempat, akhirnya cari no apartemen lagi. Dibalik no di apartemen lagi, tetapi disewakan setengah tahun, 6 bulan langsung. Sehingga dia lega, dia bisa tempat di sana. Selama 6 bulan dia tinggal di sana, dia mulai berjuang lagi, dia mulai cari duit lagi. Kenapa? Karena suaminya nggak pernah kasih dia nafkah. Suaminya itu cuma datang, lihat, lalu pergi. Datang, lihat, tadi pergi. Nggak pernah kasih uang. Malah minta uang. Ada 100.000 diambil. Nggak pernah datang suaminya. Bayangin, tetapi ketika suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya itu enggak dan batin, suaminya cuma datang lihat, ibu ini tetap setia. Saya goda dia, kamu cantik. Kamu cantik loh, banyak orang suka sama kamu. Dia bilang, sudah AI, saya enggak mau, saya enggak mikiran itu, saya enggak mau kawin lagi. Kenapa? Saya punya satu suami aja sudah bikin saya susah hidup saya. Sudah bikin saya menderita, saya dan anak-anak saya. Saya mau hidup benar aja. Saudara, ketika dia hidup benar, dia bayar harga. Dia hidup benar, dia tidak pernah ada keinginan untuk menikah. Dia belajar hidup kudus. Dan Tuhan benar-benar melatih dia sampai jadi orang sabar. Wes, bukan sabar, saya bilang kayak orang dablek. Ya, tapi dia hidupnya benar. Dan sampai hari ini, dia berkata, AI, sekarang aku sudah ada tempat. Tuhan tolong, walaupun aku masih di apartemen, tapi sudah bisa lancar, sudah bayar. Bisa bayar sendiri lancar. Saudara, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Anak-anaknya tadi nggak bisa sekolah semua, nggak ada biaya. Tetapi Tuhan kirim orang berbelas kasih. Disekolahin, sekolah yang seminggu 2 kali itu loh, seminggu sekali atau 2 kali, kayak orang kursus. Dikursusin. Waktu dia nggak punya uang sama sekali, nggak bisa makan. Tuhan bisa kirim anak-anak kaum muda yang ke gereja di tempat situ, dekat situ, kasihan dia lihat, tanya, kamu nggak sekolah? Enggak. Makan apa?
Anaknya cerita, oh saya cuma makan Indomie, gini. Lalu mereka tuh saya kasih catering selama berapa bulan. Tuhan itu sudah tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang penting kita benar. Kalau kita nggak benar, lalu kita minta janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, nggak mungkin, nggak bisa. Ya, jadi ayo semua yang ada di sini, Anda mau tanya apa? Saya akan jelasin. Ya, biar Roh Kudus yang menjelasin kepada saudara. Dan saya percaya semua janji Tuhan, baik penglihatan nubuatan, pasti terjadi, pasti tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang penting Anda siap hati benar, mengampuni, mengasihi, hidup dalam kekudusan, layak dan berkenan di hadapannya, dan selalu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Karena pertolongan manusia terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ada orang yang sudah kepepet, tidak bisa ngontrak. Ya, pernah saya sampaikan orang yang masih saat ini masih jadi jemaat di tempat saya, setia. Dia tidak punya duit, tapi dia sering ingin datang. Dan dia selalu PP, kita kasih duit BIMO, ya kita kasih uang BIMO, dia selalu PP datang membawa beberapa jiwa. Sampai hari ini dia sukacita, kenapa? Karena setiap kali mau bayar kontrak tidak ada, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Walaupun dengan berganti-ganti orang ya yang nolong dia, tetapi dia tidak sampai diusir dari apartemen, dari rumahnya. Walaupun berpindah-pindah, ya sekitar situ aja. Jadi mari saudara, ya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak ngerti pesan Tuhanku ini ya apa ya? Ojo diarti-arti no dewek. Nek diarti no dewek secara jasmani, nanti keliru babak belur. Saya kasih contoh. Bapak Salatiel Daily, ya. Tadi kan saya menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan melihatkan Bapak suruh berdoa. Banyak berdoa, dan Tuhan mau Bapak terus berdoa sampai Bapak itu benar-benar memakai jubah putih. Ya kan, memakai baju putih. Kenapa? Karena di belakang Bapak itu ada gorila yang besar. Gorila yang besar yang memakai jubah hitam dan membawa besi yang ada bulatnya ujungnya. Dan besi itu mau dikenakan kepalanya Bapak supaya Bapak itu roboh, Bapak itu binasa. Ya. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu, banyak berdoa. Karena ketika Bapak banyak berdoa, memuji, menyembah, maka ada sinar Tuhan yang melingkupi Bapak, yang mengcover Bapak. Dan ketika sinar Tuhan itu melingkupi Bapak, maka gorila itu tidak bisa memukulkan ke kepala Bapak, tetapi dia terpukul sendiri, dia terpental sendiri, dan dia jatuh ke bawah, dan ternyata yang jatuh itu bukan berupa gorila, tetapi tubuh manusia. Artinya, ya, ada seseorang yang mungkin sakit hati, mungkin iri hati persaingan bisnis atau kedudukan dengan Bapak Salatiel Daily. Kita kan tidak tahu rencana orang, hati orang, tetapi Tuhan tahu. Tuhan sayang kepada Bapak Salatiel Daily. Dan Tuhan suruh Bapak banyak berdoa. Artinya Tuhan mau Bapak melekat sama Tuhan. Memuji, menyembah, terus memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Baca Alkitab, berdoa. Dan Tuhan mau Bapak jangan cuma memuji Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Tetapi Bapak harus memakai kasut kebenaran dan jubah kebenaran. Artinya harus hidup di dalam kebenaran. Semuanya benar, baik tutur kata, baik hati kita, pikiran kita benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita nggak benar, pertolongan Tuhan nggak ada. Tetapi hanya kebenaran pula yang bisa melepaskan, yang bisa membebaskan, yang bisa memerdekakan. Dan ketika Bapak menjaga hati, kalau tahu ada si A itu nggak senang sama aku, Tuhan ampuni aku, ampuni dia. Terus gitu. Kalau kelihatannya Tuhan ampuni dia. Aku serahkan dia ke dalam tanganmu. Beres, itu urusannya Tuhan. Dan ketika Bapak ini menjaga hati benar-benar, hatinya tidak sampai kena kecewa, jengkel gitu ya.
terus berdoa, terus melekat sama Tuhan benar, maka covering Tuhan ada dalam hidupmu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidup Bapak ini. Dan ketika orang itu mungkin memakai kuasa kegelapan, ya, memakai opo-opo begitu dikirim kepada Bapak, bukan gorilanya datang, gorilanya benar-benar datang di hadapan Bapak, bukan. Tetapi dia memakai kuasa kegelapan. Mungkin pakai dukun, pakai santet, apapun. Yang ukurannya, kekuatannya itu besarnya kayak gorila. Ya. Nah, itu untuk membinasakan Bapak, untuk menyakiti Bapak, untuk memukul kepalanya Bapak. Tetapi karena Bapak itu dalam perlindungan Tuhan, maka santet itu, dukun itu tidak bisa kena Bapak, tetapi kembali kepada orangnya. Dan orangnya yang jatuh tergeletak. Dan Bapak ini luput dari celaka, luput dari malapetaka dan marabahaya. Ketika Bapak benar-benar menjaga hati, hidup dalam kebenaran. Tapi kalau Bapak merasa, oh Tuhan harus ngomong gitu, pasti Tuhan tolong aku, pasti Tuhan sertai aku, Tuhan lindungi aku. Tapi dalam hati Bapak sendiri ada kejengkelan, awas kon yo, awas kon yo. Maka ketika orang itu mengirimkan sesuatu ke Bapak, masuk. Kena. Kenapa? Karena hati Bapak nggak benar. Hati Bapak masih jengkel. Akhirnya serangan itu masuk. Dan ketika serangan itu masuk, Bapak mengalami sesuatu terjadi sakit, nggak berdaya. Nah, ketika Bapak mengalami sakit, nggak berdaya, Bapak berkata gini, mana Tuhan? Katanya Tuhan nolong aku. Katanya Tuhan menyertai aku. Kenapa kok aku kena? Kenapa kok aku sakit, nggak berdaya? Tuhan katakan apa? Karena engkau buka celah. Tuhan tidak bisa tolong. Makanya, kenapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih? Karena ketika hati kita nggak benar, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Penyertaan perlindungan Tuhan tidak pernah bisa di diri kita. Ya, jadi itu artinya itu begitu. Jadi kalau ada gorila, bukan gorilanya datang kepada kita, bukan. Tetapi itu lambang dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Biarkan. Itu adalah kekuatannya. Itu adalah kekuatannya. Kekuatannya opo-opo itu. Ada yang kecil, kekuatannya, kuasanya kecil. Ada yang ilmunya lebih besar. Ada yang ilmunya lebih besar. Ada yang ilmunya lebih hebat. Dan itu ketika lebih besar, memerlukan kita lebih banyak berdoa. Lebih banyak melekat sama Tuhan. Sampai Anda benar. Orang-orang itu kan sering ya, aku kepingin loh dipakai Tuhan. Aku kepingin loh melayani. Aku kepingin loh melihat nubuatan kayak Cik Lingling, kayak itu loh, Bapak Gembala sama Moses pelepasan. Aku kepingin. Saudara tahu nggak? Ketika Anda kepingin, Anda tidak punya persiapan. Di tengah medan perang, Anda akan babak belur. Jangan dipikir, kita kalau melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mendoakan orang satu-satu, lalu enak selesai. Enggak. Serangan-serangan itu akan menyerang kita. Kalau kita nggak ada pertolongan, akan babak belur habis. Saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan senior-senior, ya, karena di Surabaya terkenal senior. Bisa mendoain, semua bisa doain satu-satu, 100 orang juga bisa, ya. Tetapi sekarang beliau sudah tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena serangan itu datang mengenai beliau, mengenai hamba Tuhannya sendiri, ada yang mengenai suaminya. Kalau kita melayani Tuhan,
kita tidak ada persiapan, kita tidak mendoakan keluarga kita, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, serangan itu akan mengenai. Dan saya mendengar cerita suaminya sampai sakit, masuk rumah sakit, sampai mengalami macam-macam. Yang satunya lagi, ibunya sampai mengalami sakit. Saya baru tahu. Saya dalam hati cuma pikir, kenapa ya? Sampai akhirnya dia berkata apa? Kita melayani, doain 100 orang lebih, semua senang didoain. Giliran aku sakit, apa yang aku dapat? Mereka apakah datang memperhatikan aku? Apakah mereka membantu? Tidak. Dari sana, buat apa saya harus mendoain semua satu-satu? Tidak mau lagi sudah. Kenapa? Karena ketika kita berani mendoain satu-satu, bukan enak terus mari gitu tidur, enak selesai. Enggak. Serangan itu banyak. Apalagi doain pelepasan. Loh, setan itu balik menyerang yang melepaskan. Kalau tidak banyak berdoa, habis babak belur. Makanya tidak semudah itu orang melayani. Kenapa orang melayani tapi rumah tangganya babak belur berantakan? Kenapa nggak ada persiapan? Nggak tahu, saya dulu juga nggak tahu. Taunya sudah sekarang pinter baru tahu. Dulu nggak tahu, dulu nggak ngerti. Dan hari ini saudara ikut ada di Zoom ini puji Tuhan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dikasih pengertian sama Tuhan. Supaya kita semakin kuat, gagah perkasa, dan tidak babak belur. Ya, mungkin ada yang mau tanya. Dari tadi aku sih ngoceh. Ya. Ya. Pak Sally. Oh, tentu. Di Sungling. Kenapa Kak Sally? Nah, tadi kan si Sungling kasih nubuat ke saya tuh bakal Ya. Kita harus dengerin orang ngobrol-ngobrol gitu. Terus nanti dia bilang kan ada mau kasih amplop atau apa ya, itu maksudnya apa ya? Nih, Tuhan itu kan mengetahui tolong make it di mute. Tuhan itu mengetahui masa depan. Ya, Pak Sally kan nggak tahu besok akan terjadi apa, 1 minggu lagi terjadi apa, kan nggak tahu. Tetapi Tuhan kasih tahu. Nanti bakal kamu ketemu orang di gereja. Nah, Tuhan sudah kasih petunjuk toh. Mungkin Pak Sally nanti ketemu orang di gereja. Orang ini cerewet mungkin cerita mbak Pak Sally, tapi Pak Sally itu merasa bencana orang ini ngomong kok gak mari-mari, lah kan gitu ya. Tapi Tuhan harus kasih tahu ketika dia ngomong, diem wae, denger noai semua. Dia berkeluh kesah, dia ngomong apa aja, jadi pendengar yang baik, sabar. Ketika Anda sabar mendengarkan, nanti orang itu, Tuhan sendiri yang menggerakkan orang itu memberikan sesuatu kepada Pak Sally. Untung-untung dikasih berkat, ya kan? Nah, seperti penglihatannya Pak Sally aja sih gampang yang udah terjadi, ya kan? Pak Sally kan dapat pesan Tuhan, di mana Tuhan melihatkan semakin besar dan besar kan? Dan Pak Sally kan tidak menyangka, Pak Sally kan ada di apartemen, iya enggak? Apartemen kan ukuran berapa kali berapa ditempati Pak Sally satu keluarga, iya enggak? 5 orang, 6 orang sama Pak Willy. Nah, Anda di apartemen itu 6 orang. Dan ketika Pak Sally mengalami harus bayar lagi sewa apartemen itu, Pak Sally kan belum punya uang untuk bayar. Ya toh, baru kasih DP 5 juta. Tuhan itu selalu tepat pada waktu. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan kepada Pak Sally. Kan ada yang besar dan semakin besar. Dan tiba-tiba Pak Sally kan mendapat telepon. Pak Sally mendapat telepon, dapat berkat yang luar biasa. Dapat rumah 1000 meter. Bayangin, loh, dapat 1000 meter aja Pak Sally nggak berani terima. Iya nggak? Pak Sally telepon sama saya. Si Lingling ingat nggak? Si Lingling ingat nggak penglihatan itu? Sekarang saya benar-benar dapat 1000 meter. Tapi saya nggak berani terima. Loh, saya tanya, loh kenapa nggak mau diterima? Lek aku tak terima. Pak saya ini nggak berani terima.
Pak Stanley berkata, nanti biayanya mahal. Kalau tanah besar luasnya itu mahal, semuanya lebih mahal. Ya, pengeluaran besar. Saya ngomong sama Pak Stanley, ingat Pak Stanley, kamu datang aja, jangan ditolak. Datang aja ke pemilik rumah, ngomong. Saya nggak sanggup, nanti pembayaran listriknya semua. Pak Stanley datang ke sana, ketemu pemiliknya. Pak Stanley dikasih yang 500 meter. Ya kan, dikasih yang 500 meter dengan catatan seluruh biaya listrik dan sebagainya, orangnya yang punya rumah yang bayar. Dan Pak Stanley mendapatkan semuanya itu free. Itulah kemurahan Tuhan. Kenapa? Kok Pak Stanley yang dapat? Karena Tuhan lihat hatimu selalu ada setia di Zoom ini sampai selesai. Dan Tuhan memperhitungkan, kelihatannya nggak ada apa-apa. Ya toh kelihatannya biasa-biasa, mungkin mendoain Cik Lingling, mungkin mendoain Zoom ini, terus sampai malam kan, sampai makan mie goreng, ya terus ikut di Zoom ini, ya kan. Nah, Tuhan itu enggak pernah lalai. Tuhan akhirnya kasih Pak Stanley yang bagus. Dari apartemen yang 50 meter mungkin dapat 500 meter. Dan semuanya free. Dan ketika Pak Stanley tetap setia, tekun dan setia dan rendah hati, Tuhan bisa buka jalan. Tuhan akan pertemukan lagi dengan kolega-kolega, dengan teman-teman. Ia nggak tahu, nanti Tuhan buka jalan. Asal tetap setia, tetap rendah hati. Kita ini kadang gini loh, udah diberkati Tuhan, sibuk. Ketika sibuk, akhirnya kita mulai lalai, aduh wes aku capek, wes melok sum terus yo capek, wes engko ae aku sedoa dewek. Ketika kita merasa begitu, itu akan berkurang dan berkurang. Tapi kalau kita tetap setia, Tuhan akan kasih yang lebih besar dan lebih besar dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu. Ya. Jadi ini contohnya Pak Stanley, diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Kalau Tuhan bisa tolong Pak Stanley, Tuhan bisa buka jalan, bisa berkati Pak Stanley, saya percaya yang ada di Zoom ini semuanya Tuhan juga bisa tolong, Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu. Ingat kesaksian bisa bayar uang kuliah anak, uang sekolah anaknya. Tetapi Tuhan kirim 10 juta bisa bayar uang sekolah anaknya setengah tahun. Dan ketika dia menderita, dia tidak punya uang untuk makan, beras habis, minyak habis. Pertama saya mau berbagi kasih, ya. Pertama saya mau kasih itu beras, saya kan harus jalan. Tuhan, yang mana dulu yang dikasih? Tuhan bilang ke ibu si A. Ketika saya datang ke sana, dia senang sekali foto sama saya, tapi saya nggak bisa share di sini fotonya, karena ada wajah-wajah orang nanti kan, nggak boleh dipermalukan ya. Nah, ketika dia mendapatkan beras, saya kasih beras 20 kilo, saya kasih minyak 4 liter, gula, lalu sabun cuci piring, cuci tangan, saya kasih sepatu, saya kasih berkat juga uang, karena dia juga butuh uang kan. Dia itu senang sekali, sampai dia itu bersaksi, aduh, aku itu ngimpi ketemu presiden, tiba isi datang ikut Cik Lingling. Cik Lingling kok bisa mau ya datang pergi rumahku. Dan pas Cik Lingling datang itu, berasku pas habis, minyakku ya habis. Bukan Cik Lingling, tapi Tuhan yang tolong. Tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak bisa ke sana. Tetapi karena Tuhan yang suruh, tepat pada waktunya dan dia merasa diberkati, dia bersyukur sama Tuhan. Dan saya juga senang karena yang saya berikan itu tidak salah. Itu tepat pada sasarannya. Dan mereka merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Sudah lihat barusan yang ada di onsite kita, ya. Ibu, ada satu ibu kakinya enggak ada, tapi dia rajin. Dia rajin terus datang. Ada lagi yang kurus, yang enggak berdaya semua, enggak punya duit. Mereka kalau datang ke onsite saya itu naik bemo. Bemonya saya yang kasih. Ya, Tuhan kasih melalui saya untuk mereka supaya mereka bisa kebaktian. Dan saya lihat mereka sungguh-sungguh karena mereka bilang saya ingin sekali tapi kita nggak punya
uang buat transport. Dan akhirnya Tuhan suruh saya bawa cuma berapa ya? 10 bungkus. Beras 5 kilo 10 bungkus. Dan si Tuhan tunjukkan ini. Pas 9 orang yang dapat. Pas 1 sama supirnya, Bimo. Dapat. Ya. Dan mereka senang. Jadi semuanya itu tepat pada sasaran. Kalau nggak tepat pada sasaran, akhirnya nggak mungkin ada penglihatan sedekahmu naik ke atas. Dan hari ini, kalau kita bersedekah kita naik ke atas, artinya diterima Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah lalai, dia akan mengembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bukan berarti kita terus blek, diberkati, dapat duit. Enggak. Tetapi ketika, walaupun sekarang enggak langsung ya, tetapi ketika dunia mengalami kegoncangan, sepi, pasaran sepi, ya, semua mana-mana perdagangan sepi, usahamu tetap ramai. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Orang lain boleh tokonya sepi, orang lain boleh mengalami kerugian. Anda tidak pernah rugi, Anda tidak pernah sepi karena Tuhan yang kirim pembeli, Tuhan yang kirim orang datang ke toko Anda. Itu. Jadi, kalau ada pesan Tuhan, yang pertama diartikan dulu rohani. Ketika rohani nanti akan menuju kepada jasmani. Itu pasti. Saya kalau mau cerita banyak. Makanya saya ingin tahu Anda ini semua dapat pesan Tuhan. Ketika Anda sudah terjadi, bersyukur sama Tuhan. Setelah bersyukur, jangan lupa. Tetap rajin, tetap setia. Tuhan akan berkati lebih dan lebih lagi. Tetapi kalau kita baru diberkati sedikit, kita sudah lupa. Akhirnya cuma berhenti sampai di situ. Nggak ada lagi. Nggak ada pertambahan lagi. Inilah kita kesalahannya manusia itu biasanya begitu. Tetapi coba kalau kita tetap setia, pasti Tuhan itu angkat tinggian sampai selesai. Sampai kita berkemenangan. Kayak Ibu Sri, ya. Ibu Sri kan dapat pesan Tuhan bolak-balik. Berdoa. Kalau Ibu Sri berdoa, nanti ada sesuatu yang keluar dari rumahmu. Ada ular yang keluar dari rumahmu. Ada kelepasan, ada kebebasan. Tetapi Tuhan mau Ibu Sri terus melekat sama Tuhan. Ibu Sri terus berdoa sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau Ibu Sri itu terus berdoa, memuji, menyembah, baca Alkitab, terus begitu. Sambil bekerja mungkin, tapi kita dalam hati bisa nyanyi. Sambil nulis mungkin kita bisa setel lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani. Sambil kita mungkin kerja, kita berbahasa roh. Kita terus ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Sambil berdoa, sambil melakukan dan menjaga hati. Menjaga hati jangan jengkel. Itu mencek no itu kurang. Tidak boleh. Ketika kita punya itu, walaupun kita nyanyi-nyanyi 1 hari, 24 jam, tapi hati kita masih ada kejengkelan, tidak ada jawaban. Tetapi ketika Ibu Sri itu benar, memuji menyembah terus, jaga hati, bersyukur Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa apa-apa loh Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, aku tidak tahu lagi, tidak tahu cara gimana. Ketika kita berkata Tuhan, tanpa Engkau, aku tidak bisa apa-apa. Itu kita rendah hati di hadapan Tuhan. Banyak dari kita tidak pernah ngomong itu, tapi kita bisa. Aku langsung bisa. Aku bisa ngerjain ini. Akhirnya begitu babak belur. Baru. Nah ketika Ibu Sri berkata begitu, kenapa? Tuhan perhatikan ada ular yang keluar. Tidak sadar kita memuji menyembah Tuhan, kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, hadirat Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ketika hadirat Roh Kudus ada dalam diri kita, memenuhi seisi rumah kita, maka kuasa kegelapan, apapun yang dikirim orang mengganggu kesejahteraan rumah tangga Ibu Sri, itu akan keluar. Semua akan keluar. Kenapa? Kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia. Apapun kiriman orang-orang yang tidak bagus, yang ingin mengganggu kehidupan kesejahteraan rumah tangga keluargamu, semua akan terpental, tersingkirkan. Kenapa? Karena Anda meluaskan Roh Kudus ada di dalam rumahmu. Roh Kudus ada menaungi rumahmu. Kenapa Tuhan selalu mengajarkan, saya selalu katakan pada Bapak, Ibu, memuji menyembah. Ketika Anda memuji menyembah dengan segenap hati, Allah bertata di atas pujian orang benar.
ketika Allah bertata di atas pujian orang benar, Yesus hadir, di situ ada lawatan Tuhan, di situ ada jamahan Tuhan, di situ mujizat terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Amin. Ya. Ketika saya ini ya nyampe nanti di depan saudara ya, lek pujian penyembahan kemarin kan, saya kan nyampaikan Tuhan katakan saat ini bagi percaya, saat ini juga yang sakit-sakit, pegang yang sakitmu, Tuhan akan sembuhkan. Goyang-goyangan badanmu, Tuhan akan sembuhkan. Saudara, saya ingat, saya langsung pegang pinggang saya. Saya juga mau sembuh Tuhan. Tak imani. Dan ketika saya mengimani, saya merasakan lebih baik. Lebih ada kemajuan. Jadi makanya saudara itu kadang denger ya, kayak pujian penyembahan itu ada di antara saudara ya, walaupun saya nggak tahu mungkin. Anda dengerin gambar itu yang muncul, Anda tidur. Anda dengerin gambarnya yang muncul, Anda lagi masak. Ya, Anda lagi nulis. Akhirnya Anda itu cuma nunggu namamu dipanggil. Sehingga ketika ada lawatan Tuhan terjadi, ada zaman Tuhan terjadi, kita nggak dapat apa-apa. Tetapi ketika Ibu Gembala, Ibu Lindiawati, Linda apa itu saya nggak tahu. Beliau masuk Zoom aja, masuk Zoom sampai malam dulu ya, rajin. Tiba-tiba waktu pujian penyembahan, Tuhan itu ngomong, ada yang di sini sakit tangannya. Aku sembuhkan dengan caraku yang ajaib. Saudara, ibunya bersaksi, saya tuh nggak tahu. Dia undang saya makan besoknya sama anak-anaknya. Dia berkata, Cik Lilin tahu nggak tadi malam waktu Cik Lilin ngomong itu? Saya ini habis tabrakan ya, habis jatuh atau apa? Itu tangan saya kencang, nggak bisa goyang. Tetapi ketika Cik Lini bilang Tuhan sembuhkan, Cik Lini bilang goyang-goyang. Ini tangan saya sudah sembuh, sudah goyang-goyang. Ibunya ada di Zoom ini hari ini. Saudara, itu ajaib. Kok jadinya saya jadi yang ngomong terus juga ya? Jeling-ling mau tanya. Bertanyalah kalau Anda nggak tahu. Atau kalau malu bertanya di sini, ini ada Pak Wilson. Pak Wilson sudah masuk. Jeling-ling, saya mau tanya. Kan di arti ya. Ya, saya mau tanya Jeling-ling. Ya, Waktu Jeling-ling doakan saya nubuat itu, tangan saya ada jarum. Itu hari apa itu ya? Sabtu apa Rabu? Nah itu maksudnya apa? Dan juga sesudah itu saya masuk lagi didoakan, nubuatan dari Cik Lingling, jarum itu hilang. Itu apa? Saya kurang paham. Tolong tanya. Biasanya kalau ada jarum, itu Ya. biasanya ada orang pakai guna-guna. Biasanya kalau jarum, orang yang mengirim guna-guna kepada Anda. Jadi banyak berdoa. Mungkin adalah saingan temanmu kerja dan sebagainya. Ya. Jadi banyak berdoa. Ketika doa, ya terus berdoa, kuasa Tuhan ada dalam dirimu, maka jarum itu terlepas. Mungkin iya, Jeling doa nubuat itu bilang sudah terlepas, ya apa sudah hilang. Mungkin bisa saya bantu Bu Aming ya. Jadi jarum itu kalau di dalam ilmu Bapak Gembala Stephen Moses. Ya, ini. Ya. Jadi gini Bu, kalau jarum dalam ilmu santet itu dia pakai boneka. Nah, itu gambaran dari backgroundnya ibu, fotonya ibu atau macam-macam. Nah itu nanti ditusukkan mungkin di kepala, di perut, di mana. Pokoknya membuat ibu itu gelisah. Tapi puji Tuhan, melalui nubuatan Bu Engling, penglihatannya, karena ibu merespon, doa dengan sungguh-sungguh, itu benar, betul. Akhirnya yang ngirim itu sendiri, akhirnya mental ngenai orang itu sendiri. Bukan ngenai dukunnya ya. Dukun itu hanya hanya pelantaran, dia tidak mau. Tapi kalau dia tetap nekat dukunnya juga, akhirnya dukunnya kena
yang ngirim pun kena, dua-duanya bisa kena. Itu Bu yang bisa saya Oh, lakukan. yang saya gitu kan. Ya, Makanya didoakan sama Cilingling itu jarumnya lepas, Ini sudah hilang katanya itu. Saya makanya malam banyak doa, katanya Cilingling harus banyak doa. Makanya itu saya doa terus, akhirnya saya masuk di Zoom lagi ini ya berkat berkat Tuhan ya, Zoom Geminis ini Zoomnya Cilingling, doa nubuatannya sungguh-sungguh saya jadi berdoa gini, itu. Hmm? Kok hilang suaranya? Loh, jadi gini Bobing. ya. Jadi gini ya, Hmm. bisa dengar suara saya? Sudah. Ada jarum, ada jarum. Bobing itu tolong berdoa, punya Pak Wahyu dimatiin dulu ya Bu. Iya Pak, kok ngeresek-ngeresek. ya, punya Pak Wahyu. Oke, sudah, terima kasih. jadi gini, Hmm. ketika ada jarum, Poping itu Ya. berdoa, kan jarumnya terlepas. Berarti Hmm. ketika Poping berdoa sungguh-sungguh meluaskan Roh Kudus dalam hidupmu, Roh Kudus itu kan lebih besar dari segala kuasa yang di dalam dunia. Maka santet itu akan lepas, tidak akan kena. Ketika saya menyampaikan pesan Tuhan itu, lalu Poping itu, wis pokoknya Tuhan sudah lepas, tapi Poping tidak pernah berdoa, tidak lepas. Hmm. Ya, betul itu. Jadi inisiatif Anda berdoa, baru Ya, ada kelepasan. ya itu saya begitu Celingling doa nubuatannya bilang tangan saya ada jarum, saya begitu sungguh-sungguh doa minta sama Tuhan. Terus akhirnya saya masuk Sume Celingling, didoakan lagi nubuatannya, Celingling bisa lihat jarum itu sudah terlepas. Saya itu sampai sekarang saya tetap doa. Memang ada di teman saya di satu kantor, dia iri supaya saya keluar dari kerjaan situ. Tapi ada fotonya bersama pergi piknik 1 tahun sekali kan kantor dikasih itu. Ya itu ada foto saya, mungkin ngambil itu mungkin. Nah, saya enggak takut kok. Eh, Cilingling bilang sama apa pendeta Pak Moses itu bilang jangan takut. Memang Tuhan yang jama. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, iman kita dikuatkan itu. Akhirnya orang itu yang di tempat kerjaan itu dia kena maksudnya bukan kena jarumnya, dia itu sakit, sakit. Saya lihat itu kasihan gitu, malah saya kasihan. Dia Ya, rasanya jadi kembali sakitnya setengah mati di lehernya katanya, batuk katanya dia. Sakit-sakit katanya gitu. Gak sembuh-sembuh obat apapun gak sembuh-sembuh. Nah itu saya lihat kasihan, saya enggak tahu apa dia atau bukan, saya kurang tahu. Tapi dia benci sama saya orang itu. Nah itu betul, memang ya Celingling tetap nubuatannya. mengampuni, mengasihi. Ya, ya itu wes. Jaga Terima hati, kasih. mengampuni, mengasihi, nanti menang. Ya, sisi ya Celingling, penjelasannya, nubuatannya dari Tuhan. Tuhan memberkati Celingling, panjang umur dan pendeta Pak Moses. Tuhan memberkati panjang umur. Happy. Ada lagi sih nggak tahu, sih mau tanya, silakan. Shalom Bu. Berat. Ya, Halo Bu, saya mau tanya Bu. Kan saya kan pernah bawa papa saya doa pagi di Jakarta di tempat gereja saya yang lama. Tapi kata hamba Tuhan gembala saya di sana, dia bilang itu gara-gara papa kamu yang halangan berkat, kata dia bilang. Karena kurang bahagia sama istri, kena apa gitu Bu. Karena bapak saya waktu muda sama istrinya kurang bahagia Bu. Kurang apa kasih sayang sama istri, kurang apa, itu bisa nggak pengaruh dengan
orang tua nggak, Bu? Tak halang berkat dari orang tua nggak, Bu? Supaya anak-anaknya jadi begini, Bu. Coba bisa diulangi Nah, kan saya kan kemarin ya. ini ke gereja Jakarta, tempat gereja saya di Jakarta yang lama. Saya ini ada hamba Tuhan saya, gembala saya di sana yang bilang, itu papa kamu tuh waktu muda sama istrinya kurang bahagia, kurang apa. Karena itu halangan berkat itu dari bapak kamu, karena kurang kasih sayang, jadi turun menurun, anak cucu menantunya jadi hidupnya jadi begini, katanya bilang. Hmm. Sama ini itulah, Bu, sampai sekarang apa saya orangnya keras dari dulu, apa kurang kasih sayang sama istri sama ini, sampai sekarang saya sama abang saya hidupnya begini terus, Bu, gitu, Bu. Ah, apa bisa nggak, Bu, itu, Bu, hambatan dari orang tua atau berkat gimana, Bu? Bisa nggak, Bu? Si- Jadi gini, Pak Filipus ini ya, Tuhan sayang iya, sama Pak iya, Filipus ya. iya, iya, Makanya bisa ada di Zoom ini. Pak Filipus kan yang jaga papa. iya, benar, Bu, ya, Pelan-pelan kasih tahu papa, suruh minta ampun sama Tuhan. betul, Suruh minta ampun dan suruh mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah mengecewakan, menyakiti hatinya, ya toh, yang membuat hatinya pahit, begitu jengkel. Kan semasa hidupnya papa dari muda sampai tua pasti ada toh, macam-macam masalah kan iya, Bu. ada. Nah, Hmm. suruh papa minta ampun dan mengampuni dan mengasihi supaya ada kelepasan, ada pemberesan. Sama dengan Filipus sama kakaknya, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ya, Mengampuni dan mengasihi, lepaskan semua ganjalan yang di dalam hatimu, yang di masa lalu. Supaya ada pemberesan. Ketika ada pemberesan, maka mulai sekarang Pak Filipus datang sama Tuhan, mulai bersama Tuhan, nanti akan ada yang ya, baru. Akan ada hidup yang baru, jalan yang baru. Tuhan bukakan semua buat Anda. Ya, Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu, Tuhan Maha tahu. Ketika Pak Filipus terus berdoa, minta ampun, mengampuni, mengasihi, engkau benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Pak Filipus. ya, Bu. Saya Nanti selalu tiap pagi doa tetap ini. Tapi papa saya ini katanya nggak ada gereja-gereja. Kita mati pun jangan di tanah. ya, Bilang, ini. Saya bilang kita mati ini, roh kita dibangkitkan. Ini. Nggak ada gereja. Saya komunis katanya. Jangan kurang percaya, Bu, papa saya. Nggak ada gereja, nggak ada Tuhan-Tuhan katanya. Begitu orangnya keras, ya, Bu. Nah, ya kurang Pak percaya, Filipus Bu. apa Nah, tiap hari cerita ceritain, dibimbing, sampai lama-lama dia mau. Karena biasanya orang totok nggak percaya. hmm, Ya, orang totok itu kan orang lama, apalagi dulu kan umurnya ya, ya, itu 80. biasanya nggak percaya. Jadi Pak Filipus yang bimbing papa, Hmm, itu ya, Bu. supaya ada perubahan. Iya, saya pada Kuncinya ini. itu sendiri. Saya sudah mulai rajin doa sejak saya ada kasus kemarin, ada kasus kena tipu pinjol itu. Memang pinjol tuh memang waktu saya doa tuh memang doa saya dikabulin, semuanya utang lunas. Sejak itu kejadian ini saya sudah mulai taat, setia baca firman, bangun pagi. Dulu saya agak malas, Bu. Sekarang udah tidak ada kasus begini, Bu, saya udah mulai rajin, pagi bangun pagi doa saya ini, gitu, Bu. Memang saya sama sama papa saya memang suka agak emosi, Bu, karena papa saya ini dikasih nasihat kabar ini nggak mau nurut, susah, Bu, orangnya, nggak mau nurut, mau apa, bikin bikin jengkel saya, Bu, gitu, Bu, papa saya ini, Bu. Ya itu Pak Filipus kan lagi diajarin, dilatih supaya nggak jengkel, supaya Iya, bisa melayani kasih, ya kan? Kalau iya. Pak Filipus sudah minta ampun sama Tuhan, tapi tiap hari jengkel, nggak bisa. Nah, Harus melayani dengan kasih, sabar, saya selalu ya, ya belajar. saya selalu sabar, Bu, sama papa, apa makan apa ini, tapi memang dia tuh agak susah cerewet makan, Bu, apapun
cerewet mau gini begini Bu, gini Bu. Saya sendiri belum tenaga saya apa-apa gitu Bu. Rasa saya nggak kuat Bu rasanya. Ada ini sama papa saya nggak kuat rasanya. Itu saya. Ah, Makanya ya Bu. memuji menyembah Tuhan, Ya. melekat sama Tuhan. Nanti Roh Kudus yang memberikan kekuatan Hmm. kepada Pak Filipus. Ya, Bu. nanti dari hari ke hari nanti ada kemajuan. Amin. Ya, Aduh. semangat ya. Coba dicoba. Ya. Tadi ya. Bapak Wahyu Rama tadi nulis apa Bapak Wahyu Rama? Wahyu Rema sih, Wahyu Rema. Iya, Cik Ling. Tadi ya. Mohon izin bertanya. Bagaimana membedakan doa yang belum dijawab itu karena kita harus bersabar dan bertekun atau karena hidup kita yang belum benar, Cik Ling, membedakannya. Terima kasih. Jadi gini, Bapak Wahyu Rema, kalau dapat pesan Tuhan, dicatat, ya, dicatat atau direkam. Kalau nggak keburu nyatet, direkam dulu. Direkam, nanti kalau sudah selesai dicatat. Bapak catat aja dulu, oh tanggal ini pesan Tuhannya ini, tanggal ini, ya kan? Ingat firman Tuhan yang dari Tuhan, walaupun berlambat-lambat, semua itu akan menuju kesudahannya. Artinya, semua itu akan digenapi dengan cara Tuhan yang ajaib, ya kan? Cuma waktunya kita nggak tahu, waktunya kapan. Yang tadi saya sampaikan, mungkin karena kita kurang benar di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan itu belum terjadi dalam hidup kita. Tetapi mungkin kita sudah benar, tapi kok belum terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan lebih tahu waktu yang terbaik dan tepat pada Bapak Wahyu. Umpama, kalau Bapak Wahyu sekarang kekuatannya cuma bisa segini. Wah, Pak Wahyu itu bisanya nyetir mobil sedan. Tiba-tiba Tuhan kasih pesawat. Nggak mungkin toh bisa setir. Ya kan? Nggak mungkin bisa mengendarai kan? Iya. Karena kita tidak pernah belajar untuk menyetir pesawat. Gitu kan? Nah, tapi nanti kalau memang Tuhan mau kasih Bapak itu naik pesawat, setir pesawat, pasti Tuhan memberikan waktu untuk Bapak bisa belajar untuk Bapak setir pesawat. Baru Bapak bisa setir pesawat, baru dikasih. Itu contoh gampangnya kayak gitu. Nah, yang penting Bapak Wahyu itu selalu berdoa, baca firman Tuhan, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, jaga hati tetap benar. Ketika kita benar, nanti satu persatu. Nah, nanti kenapa saya suruh catat? Ketika digenapi, oh iya ya ini ternyata udah di cawang ini sudah Tuhan jawab. Oh, sing ini belum. Nanti ditunggu lagi. Nanti Tuhan jawab lagi. Oh, ini Tuhan sudah jawab ya dicawang lagi. Saya dulu gitu. Dan saya lihat, oh ini sudah dijawab, oh ini belum. Yang lama belum dijawab. Saya kasih contoh. Waktu Tuhan memperlihatkan pada saya, perusahaannya bapak saya itu rata jadi tanah. Ya. Saya pikir kenapa kok Tuhan kasih lihat rata jadi tanah. Padahal perusahaan itu lagi jalan, lagi jaya. Kenapa penglihatannya Tuhan jadi tanah? Tuhan ngasih petunjuk itu supaya apa? Kita berjaga-jaga. Nah, ketika Tuhan memberikan petunjuk sama saya berjaga-jaga. Saya mulai berinisiatif untuk saya kerja sendiri. Saya tidak ikut bapak saya. Saya sementara masih ikut bapak saya, tapi saya belajar untuk mandiri. Dan ketika saya mandiri, ada waktunya Tuhan tahu saya sudah bisa mandiri, saya berdiri sendiri. Benar, 10 tahun kemudian, tidak langsung loh. 10 tahun kemudian, itu perusahaan rata jadi tanah, artinya habis. Ketika habis, saya sudah bisa berdiri sendiri. Dan saya tidak perlu kecewa, susah hati. Kenapa? Karena saya sudah mampu berdiri. Supaya kita ini, karena Tuhan sangat mengasihi kita, supaya kita ini tidak kelabaan, tidak terpuruk. Coba naik saya nggak ada pesan Tuhan.
Saya ikut terus papa saya 10 tahun. Tiba-tiba papa saya nggak ada, bangkrut. Saya mau makan apa? Saya mau kerja apa? Padahal saya harus memberi makan 6 orang anak. Pakai apa? Nah, itu. Jadi semua kesentuhan itu tujuannya Tuhan sangat kita. Sama seperti gini. Ketika kita sedang bekerja, ya, ada langganan ambil banyak. Senang, kita senang dia ambil banyak, kita drop terus. Tetapi ketika kita berdoa tanya, Tuhan boleh nggak? Kasih nggak? Tuhan bilang jangan. Kalau mau kamu kasih nanti orang itu nggak bayar. Ya udah, Tuhan ngomong gitu, otomatis kita pelan-pelan mundur, nggak kasih. Kemarin ada orang telepon saya, Ci, ini ada temanku mau pinjam duit, dikasih nggak? Saya doa, Tuhan bilang nggak bakal kembali. Loh, nggak pinjamkan kan? Kita nggak mendapat rugi kan? Itulah Tuhan sayang. Jadi sebetulnya kalau kita itu ikut Tuhan benar-benar sungguh-sungguh melakukan sesuai petunjuk Dia, kita nggak bakal babak belur, kita nggak bakal susah, nggak bakal rugi. Tuhan selalu menyertai. Contohnya gini, ada kumpulan satu teman, ya, ribut bertengkar. Ketika mereka ribut bertengkar, saya itu keluar dari kumpulan itu, saya berdoa, Tuhan, sesungguhnya sing salah iki sapa? Biang keladine itu siapa sih Tuhan? Tuhan tunjuk si A, itu dia ulernya. Tapi saya diem, saya tidak banyak omong, saya cuma lihat. Ya, udah selesai. Beberapa lama kemudian, pinter. Wah, dia ngomong, dia rayu semua. Ya, semua lihatnya si A bener. Sampailah suatu kejadian lagi, beberapa lama kejadian lagi. Rame lagi, ribut lagi. Dan Tuhan melihatkan kembali, ia tetap si A biang keladinya. Dan ketika si A itu biang keladinya, tiba-tiba dia mulai mencari si bos ini, minta tolong untuk bersahabat kembali sama si B. Tetapi berdoa lagi, tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak? Tuhan perlihatkan, nggak perlu. Saya tanya, Tuhan kenapa kok nggak perlu? Karena si A ini ular. Dia itu ular bisa menggigit kau ketika dia kecil. Ketika engkau berbaik lagi sama dia, dia bertumbuh lagi menjadi ular yang besar. Ketika dia menjadi ular yang besar seperti anaconda besarnya, kamu tinggal dimakan habis. Nah, ketika Tuhan ngasih petunjuk itu, kita nggak mau berteman lagi. Oh, ya sudah tahu. Dan Tuhan berkata, ular tetap ular. Kamu pelihara dia, kamu baikin dia, kamu kasih makan dia. Suatu saat ketika dia mencium darahmu, dia akan caplok Anda habis. Nah, ketika Tuhan kasih tahu itu, kan kita nggak sampai salah jalan, nggak salah bergaul. Itulah tujuannya. Kalau kita nggak pernah tanya Tuhan, habis kita manusia. Tapi kalau ada petunjuk Tuhan, kita selamat. Sama seperti Pak Wahyu. Jadi penting Anda benar. Ketika Anda benar, Tuhan tahu ukuranmu, Tuhan tahu kekuatanmu, dan Tuhan akan menggenapi tepat pada waktunya. Sama seperti orang yang nggak bisa bayar kontrakan, yang besok nggak tahu tinggal di mana, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolongkan. Tiba-tiba Tuhan kasih. Tiba-tiba dia dapat rumah gratis. Nah, itulah Tuhan. Yang penting kita benar. Tetapi kenapa ada yang tidak benar sampai nyari utangan kiri kanan? Karena dia tidak berharap sama Tuhan. Dia berharap sama manusia. Itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya, makasih Ciling, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya. Ada lagi mungkin yang penglihatannya tidak ngerti bisa ditanyain. Ada lagi di sini Pak Wilson juga. Ya, Bella. shalom. Ya, shalom. Ini saya tidak tanya karena semua kan saya sudah puji Tuhan. Apa yang bahkan tadi nubuatan yang disampaikan oleh Cengli kepada saya tadi, memang itu sedang terjadi. Saya sedang hati-hati terhadap
sepasang mata itu. Oh, sering telepon tapi tahu itu kan kena kerja kuasa. Nah, tadi sebelumnya saya minta maaf Pak Filipus karena saat Papa menceritakan tentang Papa punya Papa, Roh Kudus memperingatkan saya bahwa Papa tetap setia dalam doa. Doa untuk papanya Pak Filipus, jangan salahkan beliau. Salahkan diri Pak Filipus, doakan dengan setia, malam mau tidur, bangun pagi, Kak. Mungkin bisa doa secara diam-diam, doa dalam hati. Mungkin ada waktu kalau Roh Kudus suruh buka pintu, buka mulut, keluarkan suara. Nanti seketika papanya Pak Filipus mendengar bahwa, oi anakku seperti ini. Dia mendoakan saya, dia ingin saya begini-begini. Sampai dia mencucur air mata, cepat atau lambat papanya Pak Filipus akan berubah. Tuhan akan merubahkan. Nah, saya punya kesaksian. Contoh ada satu anak. Semua orang sudah cap dia itu orang gila. Sudah 1 bulan lebih. Sampai kalau dia masuk, dia punya keluarga, punya rumah. Bekas dapur ini dia buang semua. Barang-barang dapur itu biar masih ada makanan dan kuali apapun dia buang. Nah, sampai orang tuanya ikat kaki tangannya sampai luka semua. Suatu hari Tuhan membawa dia datang kepada saya. Saya tinggal perhatikan dia, saya tinggal berdoakan dia. Seketika Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Tiba-tiba saya sedang berdoa untuk dia. Dia menangis yang tidak baik punya. Saya juga tidak tetap biar dia tinggal dia menangis. Saya tetap berdoa sampai selesai. Amin, selesai saya keluar dari kamar, saya berdiri dia. Sampai dia masih menangis, saya bilang, kenapa? Ada apa kamu menangis? Dia langsung lari datang peluk kaki saya. Dia bilang, kakak ini bukan siapa-siapa saya. Kakak setia mendoakan saya, merawat saya sampai luka kaki tangan. Saya pun sudah sembuh. Orang tua saya yang melahirkan saya tidak pernah mendoakan saya. Bahkan bikin kaki tangan saya sampai luka begini. Tapi kakak ini mengobati sampai luka saya sembuh. Tetap berdoakan, cucur air mata untuk saya. Nah, setelah itu Tuhan sembuhkan total. Orang bilang kira itu dia langsung sembuh, Tuhan pulihkan. Itu dia kerjanya Tuhan Pak Filipus. Jangan putus asa Pak Filipus. Doakan terus. Doakan terus. Dan juga Pak Wahyu tadi, maaf saya ingin tambahkan sedikit yang ada apa yang hamba yang sampaikan. Doa nubuatan dari hambanya itu tidak semestinya. Semua harus digenapi, tidak semestinya. Kalau doa memperingatkan ada sesuatu akan terjadi kepada kita, baru Tuhan kasih tahu. Maka kita punya tugas, tanggung jawab. Kita harus hidup menurut ketetapan dan perintah-perintah firman. Nah, Pak Filipus, Pak Wahyu berarti fokus. Baca firman, bagaimana cari, yang mana ketetapannya Tuhan. Bagaimana perintah Tuhan. Jangan memusingkan apa nubuatan itu. Nah, seketika Pak Filipus melekas kepada Tuhan, melakukan sesuai ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, maka orang yang punya niat jahat, rencana jahat tadi tidak akan mengenai Pak Filipus. Karena Pak Filipus sudah berjaga-jaga, Pak Filipus seperti itu. Memang kalau kita hanya dengan baru biasa-biasa saja akan terjadi. Itu saya percaya akan terjadi. Nah, itulah untungnya kita mendekat dengan Tuhan, kita di dalam Zoom ini, sebelum terjadi sesuatu dalam diri kita, Tuhan sudah memperingatkan pada kita semua melalui hambanya Cingling. Karena waktu saya memang betul-betul saya melekat kepada Tuhan, sebelum sesuatu terjadi kepada saya, sebelum 1 minggu Tuhan suka kasih lihat, oh ini, akan ini. Pasti terjadi, jadi tetap Tuhan melindungi saya. Nah, seperti hambanya Cingling, bahkan hambanya Ibu Kres Gumampau bilang, ada kuasa kegelapan begini. Beliau bisa tahu, karena itulah kuasa Roh Kudus kita di Zoom ini. Sekian dari saya, tambahan dari saya, saudara-saudariku, mari kita berlatihan diri peka
kita jangan memusingkan bahwa kenapi kapan cepat lambat, jangan meminta untuk dikenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah sampaikan seperti hambanya bilang tadi, kalau janji Tuhan ya dan amin. Tuhan sudah sampaikan, berarti kita punya tugas tanggung jawab melakukan firman. Seperti biasa saya lakukan melayani orang sakit. Kamu tidak usah memusing. Tuhan jangan meminta Tuhan sembuhkan kamu. Tidak usah pusing itu. Serahkan semua kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nanti sembuh tidak sembuh, itu Tuhan punya tugas tanggung jawab. Kamu penting benar di hadapan Tuhan. Atau ingin diberkati Tuhan, kita tidak usah minta-minta seperti pengemit. Kita menyenangkan hati Tuhan saja, pasti Tuhan berkati kita. Sekian dari saya, semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Paulus Aming Papua atas dukungan dan doanya luar biasa. Maju terus pantang mundur, Tuhan pakai semakin luar biasa ya. Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat. Amin. Ada lagi yang bertanya atau kita lanjut? AI, Bella mau nanya, AI yang waktu itu kan ada tuh yang keputus. AI ngomong kalau aku jangan marah atau apa, ada apa gitu, cuman suaranya keputus-putus. AI itu apa yang AI omong ya? Kok jadi apa namanya? Ya itu ada hambatan yang terputus itu AI. Sampai sekarang saya dengerin tuh saya belum tahu itu gimana AI. Yang kapan ya? Yang hari Rabu itu loh AI. Yang saya ingat cuma Bella itu tetap berdoa, jaga hati, melekat sama Tuhan, ya kan? Tuhan tahu semua. Yang saya ingat pokoknya kalau Bella itu berdoa, hidup benar, andalkan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidupku. Tiba-tiba, yang saya ingat itu tiba-tiba Tuhan perlihatkan rumahmu itu jadi selesai semua bagus. Itu. Kalau yang baju suruh pegang baju Tuhan Yesus, yang menyelesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. AI, kalau yang disuruh pegang baju Tuhan Yesus itu apa ya AI? Maksudnya jubahnya Tuhan Yesus itu. Jadi Bella itu berjalan. Bella memegang jubah Yesus, maka seketika kamu akan jadi bagus, ya kan? Selesai jadi bagus. Artinya Tuhan mau Bella itu melekat sama Tuhan, hidup dan berjalan di dalam koridor kebenarannya Tuhan, disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, itu sama dengan kita memegang jubah Yesus. Ketika kita benar, maka Tuhan akan membuat rumahmu itu semakin indah dan selesai bagus. Jadi, yang kita utamakan dulu kan rumah jasmani kita, rumah rohani kita, hati kita itu bagus di pemandangan Tuhan. Ketika hati kita bagus di pemandangan Tuhan, rumah kita bagus di pemandangan Tuhan yang dalam hati, maka rumah bangunanmu yang belum selesai, Tuhan bisa selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi rumahnya itu ya dari semakin indah rumahmu yang di dalam hati, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan, Tuhan sendiri yang beracara, selesai juga dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuh, ya. Ya, AI. Makasih banyak AI. Terima kasih AI. Semangat. Ini kalau mau Yuk, nanti disambung lagi ya. Jadi saudara yang aku mau bersaksi. Silakan. Shalom. Boleh. Ya puji Tuhan. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan itu selama yang barusan yang saya saksikan itu ya, bukan begitu saja mendapatkannya dengan mudah, tapi mesti bayar harga, saudara. Saudara, saya itu kan bersaksi kalau saya selama ini
Kalau kontrakan rumahnya itu nggak pernah bayar. Karena saya betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya berharap penuh sama Tuhan. Saudara, saya kenapa bisa ngalamin ini? Karena saya sendiri sebelum itu 20 tahun yang lalu itu saya itu punya ekonominya itu amburadul, saudara. Ya utang sana sini, pakai kredit card, cari lubang ke kiri, lubang tutup lubang. Pokoknya ekonominya nggak karu-karuan. Tapi saya tuh berdoa sama Tuhan, saya ingin melepaskannya itu dari hal ini gitu, supaya saya tidak terbeban, tidak mengalami yang demikian gitu. Terus Tuhan itu bawa, terus habis itu Tuhan itu suruh saya ke gereja gitu. Terus ke gereja tapi ke gerejanya kok hari biasa. Saya bilang, kok hari biasa ya? Apa ada gitu loh. Terus saya ke sana langsung. Ke sana terus gereja, taunya di sana tuh ada menara doa. Jadi saya itu datang ke menara doa dan saya tuh ke menara doa itu pujian penyembahan, ada doa, terus ada firman. Jadi saya hari Senin sampai Sabtu itu selalu hadir di menara doa. Jadi dari saya di menara doa itu saya banyak bertumbuh di dalam iman saya, dalam mengandalkan Tuhan, dalam percaya kepada Tuhan. Tuhan itu mulai tuntun saya gitu. Mulai tuntun saya bagaimana saya supaya tiba-tiba saya itu waktu itu juga nggak ada punya duit, saudara. Sama sekali nggak punya uang. Saya mau berniat untuk pinjam ke teman saya gitu loh. Saya nggak punya kendaraan. Saya tuh naik beca, saudara. Terus di beca itu cuma berpikir aja gitu loh. Pikir saya mau utang gitu loh. Ke teman saya gitu loh, mau utang. Cuma 50.000, saudara. Tapi Roh Kudus jelas ngomong ke saya gini, jangan utang. Terus nggak boleh utang. Terus saya habis sejak itu saya nggak utang, saudara. Dan sebentar lagi tuh saya ada berkat gitu loh. Tiba-tiba saya tuh ada terima berkat. Itu yang saya tuh wah dahsyat ya Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Terus selanjutnya terus saya nggak pernah utang lagi, saudara. Saya nggak pernah utang. Tuhan itu sediakan. Tuhan sediain terus pada satu saat itu saya tuh nggak punya uang sisa 45.000 ya. Saya bilang, Tuhan, saya tuh mau maksudnya uang 45.000 itu untuk besok buat makan gitu loh. Saya pikir, wah ini kan saya antar anak saya pergi sekolah ya. Terus saya mau beli makanan gitu. Wah uang ini sisa 45.000. Apa besok saya buat makan buat besok? Terus Roh Kudus berbicara jelas ke saya. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Wah Tuhan, berarti uang ini saya boleh makan, boleh beli makanan. Saya beli. Nah besoknya itu ada berkatnya lagi gitu loh. Ada lagi. Jadi luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Terus saya terus diajar Tuhan lagi. Saya soalnya rajin pergi menara doa. Saya pujian penyembahan, saya belajar pujian penyembahan. Saya dari 15 menit sampai bisa setengah jam sampai aku bisa sampai 1 jam. Itu belajar, saudara. Tidak langsung saya bisa pujian penyembahan 1 jam. Ngantuk aku kalau pujian penyembahan. Ngantuk. Tapi saya belajar. Sampai saya bisa pujian penyembahan sampai saya bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu saya belajar, bukan langsung pujian penyembahan. Tuhan suruh, terus saya terus berjalan ya. Terus Tuhan ajarin saya bagaimana mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana? Saya bilang, Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau meminta pertolongan orang lain. Kadang-kadang saya tuh gak utang, tapi saya masih mencari pertolongan orang lain. Saya telepon sini, telepon sana, tak minta tolong sana. Itu mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus akhirnya saya putusin mau mengandalkan Tuhan. Saudara, saya putusin, gagal terus. Cari pertolongan lagi, gagal lagi. Tuhan bilang gini, kamu harus ulangi lagi. Her itu kan kayak orang sekolah ya. Itu harus ujian, terus diulang lagi. Terus akhirnya saya bilang, hari ini aku harus mengandalkan Tuhan. Jadi saya diam, saudara.
saya tidak pergi cari pertolongan mana. Gak ada duit, saudara, gak ada uang buat makan, uang untuk makan aja gak ada, air pun gak ada. Jadi saya itu puasa, saudara, sampai sore baru ada orang yang kirim makanan, saudara. Ada yang bawa super mie, ada yang bawa air minum, bawa semua. Aku bilang, oh Tuhan dahsyat, sungguh luar biasa. Saudara, itu saya belajar, saudara. Akhirnya sampai sekarang saya itu menerima mujizat. Jadi saya tidak pergi cari pertolongan orang siapapun juga. Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya kejar Tuhan gitu. Jadi saya banyak doa, banyak pujian penyembahan, saya banyak baca Alkitab, saya banyak berdoa. Jadi pokoknya fokus sama Tuhan, pikiran saya, hati saya, dan selalu Tuhan ditegur. Kalau ada yang nggak benar, hati saya ada kebaikan, itu Tuhan selalu tegur. Karena saya sendiri minta, Tuhan kalau ada yang benar, Tuhan tegur. Aku senang tegur. Karena saya ingin hidup dalam kebenaran. Saya ingin hidup di dalam Tuhan, supaya saya berjalan di jalan Tuhan. Jadi saya minta tegur. Dan saya selalu dengan hati saya mau merubah hidup saya gitu dari hari ke hari terus dengan Tuhan. Dan Tuhan itu juga ngajari kalau kamu ada mengalami apa-apa pun juga kamu jangan mengeluh. Kalau mengeluh itu kan keluar sungut-sungutnya. Sungut-sungutnya itu loh di kepalanya Tuhan. Sungut-sungutnya. Terus habis saya bilang, oh Tuhan, terus bilang mengucap syukur dalam segala hal. Loh, Tuhan, saya tidak punya uang, saya mengucap syukur. Caranya gimana? Orang mengucap syukur. Terus saya orang sudah terima berkat, atau orang sudah menerima jawaban doa, selalu kan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya itu tuh minta pengertian Tuhan. Semua saya nggak dapat dari apa-apa. Tuhan minta saya hikmat, minta pengertian, minta pengetahuan, minta kepandaian. Itu saya minta dari Tuhan. Karena Tuhan itu bilang kan, mintalah maka akan kamu beri, maka Tuhan akan beri. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka akan pintu dibuka. Yang Matius 7 ayat 7. Itu saya minta. Karena kalau kita minta dari Tuhan ya, dengan untuk rohani, untuk masalah rohani, Tuhan akan berikan dengan cuma-cuma. Kalau kita minta masalah rohani, pasti yang berkatnya itu nanti menyusul dari belakang. Jadi saya minta Tuhan kasih pengertian buat saya semua. Jadi waktu saya mengucap syukur, saya berubah, saya terus langsung bilang, oh berarti kalau mengucap syukur, mesti terima kasih ya. Terima kasih. Terus orang kalau sudah jawaban doa, berarti kan dia akan terima kasih Tuhan, saya sudah terima berkat. Itu akhirnya saya rubah, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Simi sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Simi sudah diberkati Tuhan. Betul saudara. Dan saya mengalami mujizat, saudara. Saya tidak pernah pergi cari pertolongan siapapun juga. Saya cuma hanya berdoa, saya pakai lutut, saya menyembah pujian penyembahan. Tuhan itu yang berkarya dalam hidup saya. Dan saya tuh sangat berterima kasih karena sampai sekarang pun juga saya masih tetap ikut menara doa itu seminggu 2 kali. Sampai saat ini. Karena saya percaya di menara doa itu banyak Tuhan itu berbicara. Berbicara banyak sekali. Kadang-kadang juga Tuhan sendiri berbicara kepada saya juga. Kadang-kadang Tuhan panggil saya, sini. Saya panggil cari-cari. Loh, siapa sih panggil aku? Padahal nggak ada orang loh yang panggil saya. Sini, belum ada. Nggak ada orang, saudara. Tuhan itu sungguh baik ya. Saya berterima kasih sama Tuhan. Mungkin saudara yang saya lihat ya, ada nubuatannya yang belum dijawab Tuhan. Saudara harus bayar harga dulu. Tuhan, kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, pasti Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Ya, karena kita menyenangkan hati Tuhan. Kita puji Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pujian penyembahan bukan lagu-lagunya cengeng-cengeng, tapi saya pertama itu yang waktu masih ada masalah tuh nyanyi cengeng-cengeng. Nyanyi cengeng-cengeng itu apa ya? Nyanyi masalah gitu loh. Terus saya langsung rubah. Saya rubah. Ngapain lagu cengeng-cengeng? Kan pujian penyembahan. Pujian berarti kita
memuji Tuhan. Penyembahan berarti kita menyembah Dia gitu loh. Jadi kita memuji Tuhan. Manusia senang dipuji, apalagi Tuhan juga senang dipuji. Makanya kita harus memuji Tuhan, menyembah Dia, menyembah. Jadi kita mesti pujian penyembahan gitu. Jadi saya tidak pernah nyanyi lagu yang cengeng-cengeng, saya cari pujian yang meninggikan Tuhan, menyanjungkan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan saya sungguh luar biasa. Terima kasih saudara-saudara. Saya mau juga saudara itu mengalami mujizat, karena saya selalu lihat kan, dengerin nubuatan-nubuatan yang saudara disampaikan melalui Cililing. Wah, ini orangnya gini, orangnya dia. Ya itu, kalau kita mau menerima mujizat, itu harus kita juga melakukan bagian kita, itu pujian penyembahan, mau dikoreksi, mau dibenarkan, mau dikuduskan, mau diberubah, itu harus mau semua. Kalau kita mau merubah hidup kita, maka Tuhan juga akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Terima kasih Celingling, saya sudah menyampaikan kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat untuk orang lain lagi. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan memberkati Simi dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Ya. Maju terus, semangat ya. Saudara, Ibu Simi ini mengalami didikan Tuhan, ajaran Tuhan, proses Tuhan luar biasa selama hidupnya. Dan hari ini dia berkemenangan kenapa? Dia tidak pernah mengandalkan manusia. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong Simi tepat pada waktunya, kontrakan habis, kirim untuk bayari kontrak. Selama ini Simi hidup seorang diri, membesarkan kedua anaknya, sampai bisa anaknya lulus kuliah, kedua-duanya udah besar. Semua karena kasih dan kemurahan. Hidup dalam kekudusan, sehingga Tuhan mengasihi dia, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat hidupnya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara juga akan bisa mengalami yang luar biasa ketika Anda mau diajar, dibentuk Tuhan. Semakin sekolahmu, belajarmu semakin luar biasa, Anda akan mencapai yang luar biasa. Ya, semakin dipakai Tuhan juga luar biasa. Oke. Yuk, kalau kita ngomong terus nanti lain kali ada lagi waktu ya untuk kita share. Saya mendengarkan, saya kalau menyampaikan pesan Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati. Ya, Tuhan selalu berkata, mengiring dan melayani aku dengan segenap hati. Saudara tahu nggak apa itu mengiring dan melayani Tuhan dengan segenap hati? Tuhan mau Anda duduk diam dalam hadirat Tuhan. Anda memuji, menyembah, semua untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti kalau kita melayani khotbah di mana-mana itu luar biasa, itu melayani Tuhan. Bukan. Tuhan ajarkan kepada saya, ketika kau khotbah, itu engkau melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau engkau duduk diam dalam hadiratku, melayani aku dengan segenap hati, maka di situ air kehidupan tercurah dalam hidupmu, di situ urapan tercurah dalam hidupmu. Semuanya Tuhan akan percayakan kasih karunia-Nya dalam hidupmu ketika engkau mengiring, melayani dengan segenap